Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan saya, Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan database. Jadi, kalau teman-teman nanti belajar programming, pastinya nanti teman-teman akan butuh database. Database untuk apa? Untuk nyimpen data kita. Nah, untuk database sendiri, kita akan pengenalan terkait dengan database management system. Jadi, database management system adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage data. Tanpa menggunakan DBMS, kita juga bisa manage data sebenarnya, bisa menggunakan Excel, bisa juga menggunakan Microsoft Access, dan lain-lain. Nah, DBMS sendiri biasanya berjalan sebagai aplikasi server yang digunakan untuk memanage data. Kita hanya tinggal memberi perintah ke DBMS untuk melakukan proses manajemen datanya, seperti menambah, kemudian mengubah, menghapus, dan mengambil data. Nah, contoh DBMS yang populer itu ada MySQL, ada PostgreSQL, kemudian ada MongoDB, ada Oracle, dan lain-lain. Nah, untuk DBMS sendiri, nanti ada beberapa macam, ada jenis-jenis DBMS-nya, ada relational database, ada document database, ada key value database, dan lain-lain. Namun yang sering dipakai itu biasanya relational database. Nah, kemudian cara kerja DBMS sendiri, itu ada nanti teman-teman akan punya server ya. Kemudian nanti kita bisa remote server tersebut menggunakan database client. Kemudian nanti ada database manajemen sistemnya, ada database filenya. Jadi nanti kita bisa ngambil data-data yang di sini untuk yang dari klien menggunakan database manajemen sistem. Nah, database klien itu apa? Jadi database klien adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Nah, database file sendiri itu untuk menyimpan file yang ada di dalam DBMS ya. Nah, untuk yang lain-lain nanti terkait dengan teori-teori dari MySQL untuk PDF ini nanti akan saya sertakan di deskripsi. Silakan nanti teman-teman baca secara garis besar, secara detail untuk menambah pengetahuan terkait dengan database. Nanti ada pengenalan MySQL. Nanti untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang MySQL bisa klik mysql.com. Atau teman-teman juga, kalau saya biasanya untuk melihat dokumentasi-dokumentasi bisa juga, atau bisa belajar dari W3 School. Nah, di W3 School ini nanti teman-teman bisa klik yang di MySQL aja. Di internet saya agak lambat sepertinya. Oke. Nah, nanti teman-teman di MySQL ini eh, tinggal dibaca-baca aja, kemudian dipraktekkan juga untuk tutorial-tutorial di sini. Ada select, ada where, ada MySQL, and or not. Nanti kita akan praktekin ya ini satu-satu. Semuanya nanti mudah-mudahan kita bisa praktekkan dan kita share di video saya. Nah, kita akan mulai membuat database di MySQL-nya. Nanti teman-teman yang terkait tipe data dan sebagainya, ini di sini sudah ada tipe data. Nanti ini penting juga untuk pengetahuan teman-teman karena nanti tipe data ini berhubungan dengan data-data yang akan kita simpan. Nanti kita bisa milih tipe data yang sesuai dengan field-field yang memang kita butuhkan untuk menyimpan data-data kita. Ada floating point, ada desimal, string, char, varchar, nanti ada enum, dan lain-lain. Datetime,
boolean itu apa, dan lain-lain. Itu ada banyak sekali. Oke, kita akan membuat tabelnya. Eh, Pertama-tama nanti kita untuk prakteknya sendiri, kita pakai aplikasi yang mudah aja dulu. Kita pakai SAMPP. Teman-teman yang belum menginstal SAMPP, nanti silahkan diinstal di komputer masing-masing ya. Nah, kemudian setelah terinstall, kemudian setelah membuka SAMPP Control Panel, teman-teman silahkan klik Start di Apache sama MySQL-nya. Oke, ini sudah terbuka. Jadi eh, untuk pengetahuan aja, nanti teman-teman bisa untuk port dari MySQL sendiri itu di port 3306. Jadi untuk pengetahuan database ini penting untuk nanti teman-teman lanjut ke eh, programming yang berhubungan dengan backend-nya. Karena kita untuk nyimpen-nyimpen data database nanti transaksi itu ada di backend dan itu semuanya disimpan di dalam database. Nanti untuk database-nya sendiri terserah teman-teman familiarnya atau skill-nya lebih ke database mana gitu. Kalau saya misalkan lebih ke MySQL ya udah saya pakai MySQL. Nah, untuk versi free-nya kita bisa pakai MariaDB ya. Dan di MySQL yang ada di SIMPP Control Panel ini udah otomatis terinstal MariaDB-nya. Oke, sudah kita hidupkan. Kemudian saya misalkan eh, pakai CLI aja dulu. Sebenarnya kita juga bisa pakai GUI atau Graphical User Interface. Eh, tapi nanti next time-nya teman-teman saat nanti ngoding, nanti pasti akan ketemu juga dengan CLI. Jadi kita biar pengenalan sintaknya dari MySQL itu. Nah, kita masuk ke foldernya dari MySQL. Jadi untuk folder MySQL itu yang diinstal di SAM kita, itu ada di drive C, kemudian di SAM, ada di SAM, kemudian MySQL, di dalam MySQL ada di bin. Jadi partnya adalah ini. Oke, kita masuk ke C dulu berarti ya. CD, C. Oke. Kemudian di dalam C ini kita masuk ke SAMPP. Kita masuk lagi ke folder MySQL. Kemudian masuk ke bin. Kemudian kita masuk ke aplikasi MySQL-nya. MySQL, menu, root. Oke, kemudian di sini saya akan lihat database saya dengan perintah show databases. Databases. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini ada database-database yang sudah saya buat. Oke, kita akan membuat database dengan nama latihanku, misalkan. Berarti kita create database namanya latihanku. Titik koma. Oke, create database. Oh, latihanku ternyata sudah ada. Cannot create database latihanku. Database exist. Jadi, karena database latihanku sudah ada, saya akan membuat database dengan nama latihan saya aja. Create database latihan saya. Oke, nanti setelah berhasil, teman-teman akan melihat hasilnya adalah query OK, one row affected. Di sini berarti database-nya sudah masuk. Kita coba cek di show databases lagi. Latihan saya sudah masuk atau belum di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan apa ya, memanipulasi database ini. Dengan cara apa? Otomatis kita harus masuk ke dalam database-nya dulu. Kita pakai perintah use, kemudian latihan saya, titik koma. Oke, kita sudah masuk ke dalam database kita di latihan saya.
Kemudian nanti kita akan membuat tabel dengan nama user misalkan. Create table user atau mahasiswa. Mahasiswa, nanti di dalam mahasiswa itu ada NIM, kemudian di NIM itu char. Nah, kenapa saya pakai char? Jadi untuk NIM sendiri biasanya karakternya sudah ditentukan. Karakternya biasanya misalkan nih 9 gitu. Jadi kita nanti memasukkan ya 9 gitu. Kalau varchar nanti karakternya itu bebas. Contoh untuk nama sebaiknya varchar gitu. Karena nama itu kan ada yang namanya 8, ada yang namanya sampai 50 nama karakter gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk NIM kita pakai char, untuk primary key dan lain-lain kita bahas di eh, video selanjutnya aja. Nanti kita akan belajar constraint, kemudian kita akan belajar tentang join-join dan lain-lain di video selanjutnya. Jadi untuk sintak-sintak dasar dulu, NIM, char, kemudian nama kita buat varchar, varchar misalkan ranknya 30. Kemudian kita buat password, varchar juga. Ranknya misalkan 30 juga. Oke, kita tutup kurung, titik, koma. Nah, seperti ini untuk membuat tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Field-nya, field, FIELD, atau kalau jamak berarti fields pakai S. Nah, field-nya kita ada 3. Ada name, ada nama, ada password. Kemudian ini adalah tipe data. Tipe datanya string, pakai char, karena nilainya sudah ditentukan. Maksudnya length-nya atau panjang karakternya sudah ditentukan. Nah, kemudian ada varchar. Nanti di data juga ada number dan lain-lain. Nanti teman-teman tinggal baca dari PDF yang nanti akan saya share. Oke, kita enter. Oke, di sini saya sudah membuat tabel dengan nama mahasiswa. Kita coba cek eh, datanya, des mahasiswa. Sudah ada field dengan nama name, dengan nama dengan nama password. Kemudian tipe datanya char, lengthnya 9, varchar lengthnya 30, varchar lengthnya 30. Defaultnya 0 semua, nanti ada not null dan lain-lain. Key-nya juga kita abaikan dulu. Eh, kita masih di untuk pengenalan dari MySQL sendiri. Kemudian kita akan menginsert data atau record di di tabel mahasiswa kita di field-fieldnya. Misalkan namanya adalah insert into apa? Into mahasiswa. Nah, kemudian value-nya value-nya kita bisa masukkan misalkan ini 101 misalkan namanya misalkan Sutrisno, kemudian passwordnya 1234. Oke, berarti saya masukkan satu baris di dalam eh, apa namanya tabel kita. Saya enter, saya akan melihat hasilnya. Select bintang from mahasiswa. Oke, sudah ada eh, satu record ya. Namanya Sutrisno, NIM-nya 101, passwordnya 1234. Oke, saya akan masukkan lagi 102, namanya NN misalkan, passwordnya 1234. Kemudian saya masukkan lagi
103, namanya kakak misalkan, 1234 passwordnya. Tutup kurung, titik koma. Berarti saya masukkan langsung dua record. Dua, ya, dua baris. Dua row ya. Jadi nanti saya punya tiga record. Oke, saya cek dulu lagi, select bintang from mahasiswa. Jadi saya sudah ada tiga record. Nah, kemudian kita akan memanipulasi tabel ini. Misalkan nanti nama yang NN itu saya akan ganti. Oke, jadi saya buat update mahasiswa, kita set nama yang sebelumnya namanya, oh nama nama untuk saat ini misalkan Ronaldo misalkan, where nama yang namanya NN saya akan rubah jadi Ronaldo. Oke. Nah, saya coba cek lagi hasilnya. Oke, NN sudah berubah lagi jadi Ronaldo. Kakak misalkan saya akan rubah jadi kakak gitu misalkan. Kakaknya KA gitu ya. Kakak misalkan. Yang sebelumnya namanya kakak. Oke, saya cek hasilnya. Nah, sudah ada Sutrisno di NIM 101, kemudian NIM 102 ada Ronaldo, NIM 103 ada kakak. Nah, kemudian saya pengen mendelete untuk yang kakak ini. Kakak misalkan pengen saya delete. Delete from mahasiswa web nama sama dengan kakak. Oke, titik koma. Oke, saya coba cek lagi. Nah, kakak sudah terdelete dari data ini. Kemudian kita pengen menghapus semua data di tabel mahasiswa. Kita bisa delete from mahasiswa atau bisa pakai transcat table, misalkan mahasiswa. Oke, kita cek. Nah, sudah nggak ada data yang ada di tabel mahasiswa. Untuk tabelnya sendiri masih ada atau tidak? Ternyata tabelnya masih ada. Jadi yang dihapus hanya recordnya aja ya. Ini recordnya ini yang dihapus. Jadi kalau kita select bintang from mahasiswa, nggak ada. Nah, kemudian kita bisa drop ini untuk apa namanya menghapus tabel mahasiswa. Kita bisa pakai drop table mahasiswa. Oke. Untuk tabel mahasiswa sudah tidak ada, kita coba cek, udah nggak ada tabel mahasiswa. Nah, kemudian kita akan coba menghapus yang latihan SQL ini, apa database-nya, database-nya latihan saya, drop database latihan saya. Oke, jadi langsung otomatis langsung logout ini ke root-nya lagi. Karena database latihan sayanya sudah terhapus. Oke, itu kiranya untuk materi hari ini. Eh,
kita sudah belajar MySQL tadi. Nah, untuk teori-teorinya nanti teman-teman bisa cek dari Wetri School, kemudian nanti teman-teman juga bisa cek dari PDF yang saya share. Dipraktekkan aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.